Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga saat ini Allah masih jadikan kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, dan kita dimudahkan langkah oleh Allah untuk hadir ke tempat ini, yang mudah-mudahan langkah kita ke majlis ini Allah angkat derajat kita, Allah gugurkan kesalahan dan dosa kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji daripada Al-Quranul Karim Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Munir, masih di surah Ali Imran. Minggu yang lalu kita membahas ayat yang ke-64, tapi belum selesai ya. Ayat yang ke-64 bahasannya belum selesai, baru di bahagian awal-awal. Kita baca ayatnya, kemudian baru kita akan ulas isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an. Pada ayat yang ke-64 Allah Ta'ala berfirman, Kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah bahas ini. Kalimatin sawa, kalimat yang sama adalah kalimat yang tidak ditolak oleh semua agama samawi. Islam, Nasrani, Yahudi, semua mengakui hal itu. Ya. Kalimatin sawa itu apa? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, itu kalimatin sawa. Nah, di sini dalam kitab tafsir ada disebutkan riwayat waqila, dan dikatakan nazalat fi haqqi Yahudil Madinah. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi Madinah. Waqila, dan ada pendapat yang mengatakan nazalat fi sya'nil fariqaini. Ayat ini turun berkaitan keadaan dua golongan agama samawi, yaitu Nasrani dan Yahudi, bukan hanya Yahudi Madinah saja. Itu pendapat yang kedua. Wadzalika, yang demikian itu, lamma qadima wafdu Najran al-Madinata wal taqaw ma'al Yahud. Tatkala
utusan daripada Najran datang ke kota Madinah, dan mereka bertemu dengan orang Yahudi. Utusan-utusan Najran ini kan dia orang Nasrani ya, orang Nasrani Najran datang ke Madinah, mereka ketemu dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Waqtasamu fi dini Ibrahim, dan mereka itu cekcok, mereka itu bertengkar tentang agamanya Ibrahim. Faza'amatin nasara annahu kana nasraniyan, orang-orang Nasrani mereka mengatakan dan mereka berkeyakinan bahwa Ibrahim itu adalah Nasrani, kata orang Nasrani. Wa annahum ala dinihi, dan bahwasannya mereka berada di atas agamanya. Maksudnya orang-orang Nasrani itu berada pada agama Ibrahim, artinya sama-sama Nasrani. Wa aulan nasibih, dan orang Nasrani menganggap bahwa mereka itu lebih layak sebagai pengikutnya Ibrahim, lebih layak mengakui bahwa mereka lah sejatinya para pengikut Ibrahim. Begitu. Itu kata siapa tuh? Kata orang Nasrani. Kemudian waqalatil yahud, orang-orang Yahudi mereka berkata, bal kana yahudiyan, kata mereka enggak, bahkan Ibrahim itu Yahudi, kata mereka. Wa nahnu ala dinihi, dan kami berada di atas agamanya Ibrahim. Wa aulan nasibih, dan kamilah orang yang paling pantas mengaku sebagai pengikutnya Ibrahim. Gitu. Nah, mereka cekcok tuh Pak. Jadi sejarahnya memang Yahudi dan Nasrani itu nggak pernah cocok sebetulnya, karena mereka punya pandangan yang beda. Tapi ketika menghadapi Islam mereka kompak gitu. Itu sejarahnya tuh nggak bisa dihapuskan. Begitu. Bahkan yang menghabiskan orang-orang Yahudi di mana itu di Palestina itu adalah orang Nasrani. Ya, yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang menghabisi orang-orang Yahudi di Palestina itu adalah orang-orang Nasrani sebetulnya. Ya. Kemudian faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullal fariqaini bari'un min Ibrahim. Kedua kelompok ini ya, semuanya adalah terlepas daripada Ibrahim dan agamanya. Nggak ada yang benar, kata Nabi. Dua-duanya terbebas, terlepas daripada agamanya Ibrahim. Bal kana Ibrahimu hanifan musliman, bahkan Ibrahim adalah seorang yang hanif. Hanif itu yang lempeng, yang condong kepada kebenaran. Musliman, ya, muslim. Wa ana ala dinihi, dan saya berada di atas agamanya, kata Nabi Muhammad. Fattabi'u dinahu al-Islam, maka ikutilah kalian kepada agamanya Ibrahim, yaitu agama Islam. Tuh, begitu kata Nabi Muhammad. Nah, kemudian ketika Nabi mengatakan itu, apakah Yahudi dan Nasrani nerima? Enggak. Faqalatil yahud, orang-orang Yahudi kemudian mereka berkata, ya Muhammad ma turid, wahai Muhammad apa yang kamu inginkan? Illa an nattakhidhaka rabban kama ittakhadatin nasara Isa. Apakah yang kau inginkan? Apakah kamu kepingin bahwa kami menjadikanmu sebagai Tuhan, sebagaimana orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan? Wa qalatin nasara, orang Nasrani pun balas juga tuh. Ya Muhammad ma turid illa an naqula fika ma qalatil yahud fi Uzairin. Wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin kami mengatakan tentangmu seperti mana yang orang-orang Yahudi katakan tentang Uzair, bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah? Apa itu yang kamu inginkan? Begitu.
Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini nih, kul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab berarti Nasrani dan Yahudi, karena mereka adalah kelompok manusia ataupun kelompok agama yang diberikan kitab Taurat kepada Yahudi, Nasrani diberikan Injil. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, wahai ahlul kitab, kemarilah menuju kepada kalimat yang sama di antara kami dan di antara kalian. Tuh. Ai ya ma'syaral yahud, yakni maksudnya adalah wahai orang-orang Yahudi, wan nasara dan Nasrani, halumu kemarilah ila qissatin adilah mustaqimah bainana wa bainakum, kemarilah kepada kisah yang adil, yang benar, yang tegak antara kami dan di antara kalian. La yakhtalifu fiha ar-rusulu wal kutub, yang tidak ada perbedaan di antaranya, di antara para nabi dan para rasul dan kitab-kitabnya. Fa idza amanna nahnu wa antum biha kunna ala as-sawa, apabila kami beriman kalian juga dan kita semua adalah berada pada keadaan yang sama, wal istiqamah, dan berada pada keadaan yang lurus. Ya, thumma, kemudian fassaral kalimah, kemudian Asy-Syaikh Nawawi mentafsirkan kalimat biqaulihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan kalimatin sawa itu dengan dengan perkataannya, dengan firman-Nya, alla na'buda illallah. Kalimatin sawa itu adalah kami tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Ai an nuwahhidahu bil ibadah. Ya, alla na'buda illallah, makna tafsirnya adalah kami mentauhidkannya dalam peribadatan. Itu maksudnya na'buda alla na'buda illallah, ya. Wa namhuduhu biha, dan kami memurnikan ibadah itu. Tuh jamaah. Jadi ditegaskan atau ditafsirkan oleh Allah makna kalimatin sawa, ucapan yang sama adalah alla na'buda illallah, kami tidak menyembah melainkan hanya Allah. Jadi kami hanya mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Ini otomatis akan menepis anggapan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Pak. Ya. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka memang ngakunya menyembah Allah. Mereka ngakunya menyembah Allah, tetapi dalam penyembahannya itu mereka menjadikan tandingan ataupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dituhankan selain Allah. Orang Nasrani menganggap Isa sebagai Tuhan, kan? Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, ini sebentar lagi nih diperingati maulidnya. Maulid Yesus, Pak. Tapi jangan datang ya. Tam maulid datang lagi. Natal itu ya artinya maulid. Natal itu artinya maulid, ya. Kemudian wala nusyriku bihi syai'a, dan kami tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ay wala naj'alu ghairahu syarikan lahu, yakni la nusyriku bihi syai'a adalah kami tidak menjadikan sekutu bagi Allah akan selainnya. Fi istihqaqil ibadah, dalam peribadatan yang benar. Wala na'taqidahu ahlan li an ya'buda, dan kami tidak meyakini bahwa sekutu Allah itu sebagai pihak yang layak untuk diibadahkan, untuk
disembah begitu. Nah, ini jamaah sekalian, ini ungkapan yang kalau orang mengakuinya maka dia dianggap muslim. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ini kalau dia mengucapkan kalimat ini maka muslimlah dia tuh. Ini kalimat luar biasa, Pak. Kalimat ini luar biasa, bahkan ketika orang itu hidup dalam kekufuran selama hidupnya, di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat ini, ya, alla na'budu illallah, atau yang paling ringkesnya adalah la ilaha illallah. Itu kan kalimat simple daripada alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. La ilaha illallah itu kalimat dahsyat, Pak. Maka dikatakan afdhalul dzikri, seafdol-afdolnya zikir adalah la ilaha illallah, ya, seafdol-afdolnya zikir yang diucapkan oleh hamba, begitu. Karena dengan sebab kalimat yang pendek ini Allah menjadikan dia sebagai muslim, Pak. Allah nggak ngira lagi dah, Allah nggak reken lagi kekufurannya seumur-umur hidupnya. Kalau dia mengatakan kalimat tersebut di akhir hayat, masuk surga. Dosa kekufurannya itu sudah tidak dihitung lagi sama Allah, dihapus dan ditutup menjadi buku catatan yang baru, jamaah sekalian. Tuh, kalimat inilah kenapa disebut afdhalul zikri, karena bisa menyebabkan orang masuk surga. Dan kalimat ini juga bisa menyebabkan orang masuk neraka ketika mereka tidak mau mengucapkannya. Tuh, jamaah sekalian. Jadi kita bersyukur bahwa kita adalah ahlut tauhid, ya. Kita ini sebagai ahlut tauhid, orang-orang yang betul-betul mengesahkan Allah, ya. Dan sebetulnya negara kita itu adalah negara tauhid, Pak. Kalau kita sadar, kalau kita perhatikan, di sila pertama itu adalah sesungguhnya diselipkan ajaran tauhid tuh. Ketuhanan yang maha esa. Esa itu kan wahdaniyah, esa, tunggal. Nah, ketuhanan yang maha esa itu sesungguhnya hanya ada pada Islam dan tidak ada pada agama yang lain. Nasrani dia tidak bertauhid, Yahudi mereka tidak bertauhid karena mereka meyakini ada syarikun lillah, ada sekutu bagi Allah. Tuh, lihat, itu kecerdasan para perumus dasar negara, ya. Itu kecerdasan ketika tujuh kata itu ditolak masuk dalam Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat agama bagi syariat Islam bagi para pemeluknya, itu kan ditolak tuh dengan ancaman kalau itu masuk, kami yang dari timur kami menolak masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk mengakomodir itu, para perumus dasar negara yang diantaranya memang ada kiai-kiai tokoh agama baik dari Nahdlatul Ulamanya atau dari Muhammadiyahnya, ya, mereka coba menyelipkan ajaran Islam dalam dasar negara kita. Itu tuh, ketuhanan yang maha esa itu adalah tauhid, Pak, ya. Makanya kalau kita hayati betul, kita resapi betul, itulah ruh Islam ada dalam dasar negara Pancasila, gitu, ya. Nah, jamaah sekalian, dan itulah yang menjadi misi setiap rasul. Bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh rasul yang Allah utus tujuannya ini nih, tujuannya ini untuk memurnikan akidah mereka sehingga mereka hanya menyembah kepada Allah, begitu. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan kami tidak menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Tuh, itu tujuan kita diajak oleh Rasul, ya. Karena manusia ini, Pak, manusia ini adalah orang yang makhluk yang
yang gampang dipengaruhi. Sebetulnya itu manusia itu adalah makhluk yang gampang dipengaruhi. Makanya kalau hanya manusia mengandalkan akalnya untuk mengenal Tuhan, itu nggak bisa. Maka perlu ada bimbingan wahyu yang turun. Wahyu tapi kan dia tidak bicara. Wahyu itu kan tidak bisa menjelaskan secara detail. Maka yang menjelaskan wahyu itu adalah rasul-rasulnya. Kitab diberikan sebagai panduan, sebagai manual book, pegangan. Tapi manual book itu nggak akan jadi makna kalau nggak ada yang menjelaskannya. Yang menjelaskan itu adalah Rasul. Ya, Rasul lah yang menjelaskan isi daripada wahyu. Nah, Rasulnya sudah tidak ada, kitabnya masih ada nih, memang kitabnya masih ada. Al-Quran di rumah kita sebagai pedoman. Nah, Rasulnya sudah ada, siapa yang mewariskan? Yang mewariskan adalah para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warrathul innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil ilmu itu, faqad akhadha bihadzin wafirin, maka dia mengambil bahagian yang banyak. Tuh jamaah sekalian. Maka kalau kita memahami konsep ini, kita tidak akan bisa berada dalam jalur yang benar untuk kenal Tuhan kalau tanpa jalur ilmu. Dan ilmu itu ada yang bawa. Apa tiba-tiba datang dari langit, kita lagi zikir tiba-tiba datang ilmu blok gitu ya. Enggak. Ilmu itu ada yang bawa. Siapa yang bawa? Yang bawa adalah para ulama. Dan ulama yang harus kita ikuti adalah ulama yang punya keterkaitan nasab keilmuan, atau istilahnya sanad. Ulama-ulama yang punya sanad keilmuan inilah yang bisa dipertanggungjawabkan akan apa yang disampaikan. Lihatlah semua ajaran-ajaran sesat, siapa yang menciptakannya, siapa yang memulakannya, maka pasti mereka orang-orang yang tidak punya sanad keilmuan. Itu penting tuh untuk mencari guru, belajar dengan orang-orang yang memang punya sanad keilmuan. Begitu jamaah. Nah, kalau kita merasa kita ini kurang dari segi keilmuan dan kita belum punya sesuatu yang bisa dianggap benar dalam kita punya penyampaian, maka yang paling benar dalam proses belajar itu adalah menggunakan kitab, Pak. Nih yang kita sekarang lakukan nih, kita ngaji pakai kitab. Ini cara benar dalam belajar agama. Kenapa? Karena kalau orang ngajar tanpa kitab, itu kemungkinan salah ngomongnya besar, ya. Apalagi sekarang nih jamaah sekalian, orang itu gampang diperdaya dengan kemampuan retorika. Ketika ada orang yang punya kemampuan beretorika yang menarik, maka kemudian banyak orang tertarik. Oh, itu bahaya tuh. Menentukan dari mana kita belajar hanya dengan kemampuan orang beretorika. Dan itu punya daya magis, Pak. Artinya daya pikat, ya. Orang kalau punya kemampuan beretorika yang bagus, itu orang akan kagum, Pak. Itu
kemudian mereka akan ngikut. Tetapi kalau itu dijadikan sebagai ukuran untuk kita jadikan orang sebagai guru ataupun kita jadikan sebagai orang yang bisa membimbing kita kepada Allah, itu salah. Karena cara mencari ilmu itu nggak begitu. Dia harus melalui rantaian keilmuan yang jelas. Nih, yang terjadi kepada Nasrani dan Yahudi, karena mereka menciptakan sesuatu keyakinan yang nggak jelas sumbernya. Siapa yang mulai-mulai itu? Bahwa Uzair itu anaknya Tuhan, Isa itu anaknya Tuhan. Siapa yang mulai-mulai itu? Itu orang yang nggak punya sanad, artinya yang nggak punya dasar untuk mengkaitkan itu kepada nabinya. Nggak ada itu, makanya bahaya, Pak. Ya, apalagi orang sekarang ini diantara cara mereka untuk menentukan siapa yang harus diundang itu viral, gitu ya. Wah, ini viral nih, bagus nih, lagi viral nih, kita undang deh. Nah, itu cara apa ya? Itu cara belajar yang kurang pas gitu ya. Kalau viral memang dia punya sanad keilmuan yang jelas nggak apa-apa. Tapi kalau cuma viral doang, oh itu bahaya. Ya. Al isnadu minad din. Isnad itu atau rantaian keilmuan itu atau sanad, dia adalah bahagian daripada agama. Laulal isnad, kalau tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa ada sanad, orang akan bisa ngomong apa saja. Tuh, kalau nggak punya sanad begitu jadinya. Nah, yang kita sedang bicarakan itu adalah orang-orang yang nggak punya sanad. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka ngomong begitu karena nggak ada sanadnya. Siapa sanadnya? Nabi Isa nggak ngajarin gitu, Nabi Musa nggak ngajarin gitu. Makanya diajak tuh, la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ay la yuti'u ahadun minna ahadan minar ru'asa fi ma'siyatillah. Janganlah seseorang di antara kita mentaati seseorang di antara pemimpin-pemimpinnya dalam perkara maksiat kepada Allah. Itu begitu. Wa fi ma ahdatsu minat tahrimi wat tahlil, dan janganlah mengikuti mentaati pada apa yang mereka buat-buat dalam perkara halal, dalam perkara haram dan halal. Allah nggak pernah ngelarang kemudian dilarang, Allah nggak pernah menghalalkan kemudian dihalalkan. Itu namanya muhdats ataupun perkara yang diada-adakan. Ya, wala taqulu, janganlah kalian berkata, wala naqulu, dan tidaklah kami berkata, Uzairun ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah, walal masih ibnullah, dan tidak juga kami mengatakan al-masih adalah anaknya Allah. Li'annahuma basyarani mithluna, karena kedua-duanya itu adalah manusia seperti kita. Tuh begitu. Itu tafsiran dari wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Tuh jamaah sekalian. Fa in tawallau, seandainya mereka berpaling, ai abau, kalau mereka menolak, illal israr ala syirki, mereka menolak dan tetap dalam kesyirikan, faqulu syhadu, maka katakanlah kepada mereka, ishhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Ya, ay fa'azhir anta wal mu'minuna, nyatakanlah engkau dan orang-orang yang beriman, bi annakum ala hadzal dini, bahwa kalian berada di atas agama ini, agama yang benar, agama Islam. Wa qulu, dan katakanlah kalian, i'tarafu,
akuilah bi anna muqirruna bit tauhid, bahwa kami mengakui dengan ketauhidan, wal ibadati lillahi ta'ala, dan ibadah hanya kepada Allah. Dinakum faqat lazimtumul hujjah fawajaba alaikum an na'tarifu bidzalika wa bi annakum kafiruna bima nataqat bihil kutub wa tatabaqat alaihi rusul alaihimus salatu wassalam. Ya, jadi intinya adalah kalau seandainya orang-orang yang diajak untuk mentauhidkan Allah mereka tidak mau, mereka menolak, isyhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan kalian adalah orang-orang yang kafir. Nah, jamaah sekalian, jadi kesimpulan daripada ayat ini bahwa agama kita, agama Islam ini adalah agama yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa diuji ketulenannya, orisinalitasnya itu bisa diuji. Hari ini Allah pada hari ini kita belum pernah ada orang yang bisa membantah kebenaran Quran, padahal Allah sudah sampaikan itu tantangannya. Kalau kalian benar, datangkan syuhada kalian, fa'tu syuhada'akum, ya, datangkan saksi-saksi kalian. Kemudian buatlah Quran yang sama seperti Quran, walaupun hanya satu surah, nggak ada yang bisa. Makanya agama yang benar, agama yang bisa diuji ketulenannya, itu baru benar tuh, ya. Islam bisa diuji dalam segala hal. Bahkan Quran ini, Pak, kalau kita kaji lebih dalam, ada satu kitab yang disebut yang dikarang oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau itu menulis kitab dan sangat luar biasa tuh, hebat tuh. Beliau menghitung setiap kata dalam Quran. Setiap kata dalam Quran, beliau ngitung berapa jumlah perkataannya, berapa jumlah hurufnya, berapa jumlah bahkan dia ngitung keseimbangan dalam Quran itu sangat teratur. Allah menyebutkan surga dan neraka secara sama jumlahnya. Allah menyebutkan malaikat dan jin secara sama jumlahnya. Itu sangat teratur. Itu ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya. Itu. Jadi Al-Quran yang kita baca ini, kalau kita cari celah kekurangannya nggak ada. Makanya kalau orang masih belum yakin dengan agama Islam, tetapi dia nggak mau mengujinya, maka dia pasti berada dalam kesesatan. Silakan uji kitab-kitab yang lain, maka kita akan dapatkan di situ banyak kekurangannya, ya, begitu. Maka sesuatu yang benar itu harus diuji. Kalau cuma ngaku ini asli, jangan dikaitkan sama ijazah nih. Kalau ngaku doang ini asli, ya ngaku mah gampang ngaku. Uji forensik kan kalau sekarang gitu ya. Kalau Quran ini uji keotentikannya, maka kita akan dapatkan kebenaran itu ada pada agama Islam. Dan satu lagi saya ingin tegaskan, ya tadi sudah sampaikan, saya mau tegaskan lagi nih. Belajarlah ilmu agama ini dari orang-orang yang memang mereka itu punya sanad keilmuan yang jelas, sehingga apa yang kita terima itu benar, Pak. Sekarang ini banyak orang yang berpenampilan seperti guru agama, orang berpenampilan seperti tokoh agama, tapi bicaranya menyesatkan. Itu banyak sekali jamaah sekalian. Saya tidak perlu sebut nama-namanya ya. Bapak-bapak mungkin sudah bisa mengetahui sendiri.
dengan atribut keulamaan, tapi mereka mengucapkan kalimat yang nggak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah itu kan berarti kesesatan yang dibuat. Jangan-jangan nanti bisa ngomong seperti orang-orang Yahudi lagi. Tuh bahaya tuh kalau orang-orang yang tidak punya sanad keilmuan, akhirnya mereka itu bicara dengan semau-maunya. Makanya saya katakan lagi, belajar agama yang paling benar itu belajar agama yang pakai kitab. Karena kitab ini dibuat oleh para ulama yang mereka membuat kitab ini dari sumber referensi yang dibaca, yang didapat dari kitab yang lain. Kitab yang lain itu juga dibuat, dirujuk dari kitab yang lain juga, terus sanadnya nyambung tuh. Nih Syekh Nawawi Al-Bantani dalam muqaddimah kitabnya, beliau menyebut secara jelas kitab rujukan apa saja yang beliau nukil dalam membuat tafsir ini. Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Az-Zamakhsyari, Al-Kasyaf, Tafsir Ibnu Abbas, disebutkan itu. Artinya apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa dipertanggungjawabkan, gitu jamaah sekalian. Makanya perlu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan kalau kita ingin belajar agama, harus dengan orang yang punya otoritas untuk menyampaikan ilmu agama, ya. Gitu saya kira untuk pelajaran kita malam hari ini. Insyaallah kita akan sambung pada ayat yang selanjutnya. Ada yang mau tanya silakan kalau ada. Ya. Berkaitan dengan itu saya menyampaikan zikir Ustaz pada minggu yang lalu bahwa pemahaman tentang ajaran agama Islam tidak cukup hanya dengan membaca dan menghafal saja tanpa mengkaji, memahaminya serta menerapkannya dalam kehidupan. Sekarang ada satu pertanyaan saya, Ustaz. Waktu Nabi Muhammad diperintah untuk melakukan sumpah mubahalah dengan kaum Nasrani Najran, itu adalah menyatakan bahwa Isa itu adalah hamba Allah, bukan Isa itu hamba anak, bukan hamba Allah, bukan anak Allah. Itu kan kaitannya dengan ketauhidan. Sekarang apakah sumpah mubahalah dapat digunakan untuk hal lain? Misalnya sosial body Ustaz menyinggung masalah misalnya jasa palsu. Apakah itu kita tidak sebaiknya sarankan pada mereka, ayolah sumpah ijazah itu sumpah mubahalah di istana, di stadion utama gitu, ramai-ramai disatuin gitu. Nah, mana yang tidak berani itu adalah mereka yang bohong. Dan masalah ini selesai. Yang kedua Ustaz, kalau ada waktu bisa dijawab, kalau nggak ada waktu ya mungkin besok. Nah, dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan Ustaz, tahun 1447 Hijriah, di samping kewajiban kita melakukan puasa 1 bulan itu, ada kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah dan atau zakat mal. Biasanya dalam pembayaran zakat ini dilakukan di masjid-masjid. Itu ada namanya panitia penerima dan penyalur zakat. Pertanyaannya, apakah ada persyaratan khusus untuk seseorang duduk atau diangkat sebagai panitia itu? Kemudian yang kedua, kaitan dengan zakat ini. Apakah diperkenankan bila kita punya ada kewajiban bayar zakat, tapi kita tidak bayarkan melalui panitia, kita bayarkan aja langsung kepada yang berhak. Kemudian Ustaz, ini kalau saya baca buku itu Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir menyatakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga amil atau panitia penerima dan penyalur zakat itu yang mengambil 10%. Tolong dijelaskan Ustaz, terima kasih. Ini bisa baca dari buku Intar Hadis. Terima kasih. Yang pertama, mubahalah ya. Apakah bisa mubahalah digunakan selain dalam masalah agama gitu ya? Contohnya masalah ijazah palsu. Kayak mubahalah gitu. Begini. Jadi mubahalah itu jangan terlalu diobral gitu ya. Kalau pada kasus-kasus yang bisa dibuktikan secara hukum ataupun di pengadilan, ya sudah melalui pengadilan saja ya.
Dan pada zaman Nabi juga banyak persengketaan yang terjadi. Dan Nabi nggak nganjurin semua itu udah mubahalah aja dah, mubahalah, enggak. Tapi didatangkan bukti dan saksi itu untuk membuktikan, ya. Contohnya misalkan ada apa, kaidah al-hujjatu 'alal mudda'i wal bayyinah 'ala man ankara. Argumentasi itu adalah dari sisi orang yang mendakwa, menuntut. Wal bayyinah 'ala man ankara, dan bukti itu harus diberikan kepada orang yang mengingkarinya, begitu. Itu dalam konsep peradilan seperti itu. Maknanya apa? Selagi masih bisa dibuktikan secara keilmuan, ada bukti, ada saksi, ada buktilah, ya, forensik dan sebagainya, itu bisa digunakan. Kalau masih bisa itu dicari dan dibuktikan, pakai itu aja, nggak usah pakai mubahalah. Jadi nanti terkesan apa ya, seolah-olah peradilan agama itu tidak ada fungsinya. Jadi nanti udah mubahalah dah, nggak usah pakai hakim segala, udah mubahalah aja. Nggak, tetap ada proses-proses yang harus dilakukan secara peradilan, secara hukum, ya. Saksi, bukti dan lain sebagainya itu perlu dilakukan juga. Apalagi masalah-masalah yang seperti itu lah, ya. Ijazah itu kan bukan perkara yang penting sebetulnya. Itu nggak perlu, saya kira. Yang kemudian yang kedua mengenai zakat, ya. Zakat ya? Zakat, pengurus atau panitia zakat. Siapa yang berhak menjadi panitia? Nah, ini harus dibedakan, ya. Panitia dengan amil. Panitia bukan amil. Panitia bukan amil. Amil adalah mereka yang dilantik oleh pemerintah sebagai pemungut zakat. Dalam hal ini amil nasional adalah Basnas. Nah, untuk memperpanjang tangannya, Basnas itu melantik amil-amil tambahan yang diletakkan di masjid-masjid, dan Masjid Al-Mubarakah rasanya sudah jadi amil karena menjadi UPZ, kepanjangan tangan dari amil nasional Basnas. Dilantiklah beberapa orang sebagai amil, ya. Siapa yang berhak menjadi amil? Siapa saja yang memang punya kompetensi. Kompetensi amil itu apa? Yang paling penting adalah kejujuran. Muslim itu berakal, itu pasti deh. Tapi yang paling penting adalah kejujuran, amanah, itu mutlak, ya, mutlak. Maka kalau orang tidak punya sifat amanah, mendingan jangan dijadikan sebagai amil. Oke, itu penting. Karena itu mengurus harta umat, begitu. Kemudian yang kedua, tentang zakat itu hadis, ya. Hadis Uqbah itu. Amil yang mengambil 10% itu masuk neraka. Nah, itu konteks hadisnya adalah amil-amil yang langsung narik, langsung motong gitu, tanpa dan amil itu kan apa namanya, dia punya mekanisme, ya. Jadi tidak boleh langsung memotong buat dirinya. Apalagi pada zaman Nabi itu memang amil itu ngider di masyarakat untuk menarik harta zakat, begitu. Dan memang ada peruntukan, ya. Bahagian amil dari harta zakat adalah 1/8 dari harta zakat, ya. Itu boleh buat mereka. Kenapa 1/8? Karena asnaf zakatnya itu ada 8 golongan. Di antara asnaf zakat adalah amil, wal amilin 'alaiha. Dia berhak mengambil 1/8 daripada harta zakat itu, begitu jamaah sekalian, ya. Maka boleh sebetulnya, tetapi dalam konteks hadis tadi Uqbah mengatakan kepada amil yang tidak jujur dan tidak amanah,
begitu ya, yang seenak-enaknya mengambil tanpa perhitungan yang benar begitu ya. Jadi secara hukum memang amil boleh mengambil 1/8, tapi harus ada mekanisme yang dijalankan begitu ya. Udah ya, cukup. Saya kira untuk malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.